Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malik kalau bukan di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Baik, pemirsa di Siraman Kolbu ini insya Allah lewat Pak Ustadz Danu kita akan memberikan informasi banyak sekali seputar akhlak terutama Pak Ustadz ya. Setiap harinya permasalahan apapun bisa dilihat dari sisi akhlak. Tapi ada orang-orang di luar yang mungkin punya pendapat lain Pak Ustadz. Tapi itu biasa ya Pak Ustadz ya. Ya. Berbeda pendapat itu biasa. Yang penting kita sama-sama memohon kepada Allah supaya dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pagi hari ini sesuai dengan yang gue bicarakan tadi yaitu berbeda pendapat itu biasa. Setiap orang bisa berpendapat, yang penting jangan sampai menimbulkan perpecahan. Silakan Pak Ustadz tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita berbeda pendapat itu biasa. Ini masih absurd menurut saya ya. Jadi yang bilang biasa itu siapa, yang berbeda pendapat itu juga siapa. Kan gitu ya. Jadi intinya adalah kalau seseorang itu ada dua orang, ada dua kelompok, kemudian ada satu orang di tengah, ini yang bilang berbeda pendapat itu biasa, itu bisa dari kelompok yang ketiga, kelompok yang melihat. Kalau yang berbeda pendapat itu kelompok yang satu, kelompok yang kedua. Nah, persoalannya adalah orang atau kelompok itu paham nggak sebenarnya apa yang akan dibicarakan. Kelompok pertama dengan kelompok kedua, acuannya apa? Acuannya dulu. Acuannya. Kalau kelompok pertama itu istilahnya dia itu sering kali mencari masalah, mencari gara-gara. Nah, kelompok kedua memberikan penyelesaian yang baik. Nah, karena memang kelompok pertama itu memang keluar jalur dari, mohon maaf nih, keluar jalur dari agama. Yang kelompok kedua ngasih tahu. Nah, orang yang ketiga bilangnya dia bilang, oh berbeda pendapat itu biasa. Karena dia nggak ngerti persoalannya. Antara yang kelompok pertama dan kelompok kedua. Nggak ngerti, karena dia hanya orang yang hanya ditanyain, gimana menurut kamu? Oh biasa perbedaan pendapat, padahal dia otaknya sendiri nggak ngerti. Nah ini bukan tipe orang yang muslim istilahnya, yang baik istilahnya ya. Jadi intinya dalam suatu perbedaan itu kita harus memahami nih. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ini salah satu ayat ini menceritakan nih. Ayat ini menceritakan taatlah pada Allah dan Rasul dan juga orang yang ada dalam pemerintahan. Berarti kita disuruh taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada pemerintahan. Maksudnya taat pada Allah itu yaitu menjalankan isi Quran, taat pada Rasul itu menjalankan sunnah. Berarti seorang muslim yang taat itu adalah muslim yang sudah menjalankan Quran dengan baik, istiqomah, walaupun sulit. Menjalankan sunnah dengan istiqomah, walaupun sulit. Mencoba taat pada pemerintah, walaupun sulit, kan gitu. Kemudian jika ada perselisihan, ini berbeda pendapat nih. Allah aja menyuruh kembalilah pada kitabullah Al-Quran dan juga sunnah. Nah ini yang jarang kita ketahui. Perselisihan itu banyak. Karena apa? Dia seorang muslim ngomong yang ngawur. Belajarlah ngomong, jangan menyakiti hati orang lain. Apalagi janganlah ngomong yang menyakiti saudara kita sendiri. Seseorang muslim yang ngomong, apalagi dia itu orang pejabat, itu didengar jutaan orang. Kalau omongannya dia menyakitin hati saudaranya sendiri yang jutaan, ini orang itu besok dia bertanggung jawab di akhirat. Siapapun orangnya, besok di akhirat itu tidak mengenal ustadz, tidak mengenal ulama, tidak mengenal pejabat, tidak mengenal menteri. Kalau nggak percaya, besok kita lihat. Yang ada itu ketaatan. Yang ada ketaatan. Jadi berbeda pendapat itu biasa menurut saya. Belajar untuk jangan berbeda pendapat. Kan begitu nih.
Kenapa? Satu kelompok belajar menjalankan isi Quran dengan baik, menjalankan sunnah dengan baik, sehingga tidak ada pendapat. Tidak ada perbedaan. Yang satu lagi, maksudnya adalah kalau ngomong pun akan tertib. Nggak nyakitin ngomongan hatinya saudaranya, kan begitu nih. Lah kalau satu tidak bisa menjalankan aturan agama, satunya Quran nggak mampu, sunnah juga nggak mampu, ngomong kan semaunya sendiri. Lah kalau ngomong semaunya sendiri kan nyakitin hati saudara yang lain. Jangan ya. Yang kita lihat bukan berbeda pendapat di sini, yang kita lihat itu besok di akhirat. Itu lebih ngeri. Menurut saya, kalau menurut saudara-saudara saya yang lain nggak ngeri ya monggo silahkan. Nah ini berbeda pendapat juga sih, tapi ya saya bilang monggo silahkan. Saya hanya sekedar memberikan peringatan kalau memang kurang setuju. Nah kalau kurang setuju, monggo silahkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan kepada kita. Belajarlah untuk tidak berbeda pendapat, menjalankan aturan agama dengan baik, Quran, sunnah. Taat juga pada pemerintah, tapi semuanya harus belajar untuk saling memahami. Saling memahami. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Pemirsa, sekarang kita akan mendengarkan lagi tausiah seputar tema kita pagi hari ini. Kita persilakan kepada Ustadz Abe Gifran. Silakan Pak Ustadz. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhadin nabawi bi Rasulillahi wal badawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, sehingganya diawali pagi ini kita terus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan fillah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang itu adalah manusia yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui agama Allah dan jangan sampai kita saling pecah belah satu sama lain. Oleh karenanya senada dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, berbeda pendapat itu menjadi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, tapi orang yang sulit adalah menghargai pendapat orang lain. Ini yang harusnya kita menjadi brand pertama, orang yang bisa mencontohkan kepada orang lain. Sebab kata Rasulullah, kecelakaan pada diri manusia ketika dia tidak menjaga daripada lisannya. Salamatul insan bihifdil lisan. Seseorang itu akan selamat ketika dia mampu menjaga lisannya. Jangan sampai apa yang kita keluarkan dari ucapan kita tidak bisa menghargai orang lain. Jangan sampai apa yang keluar dari ucapan kita ini malah menjatuhkan orang lain. Jangan sampai apa yang kita kemukakan ini karena emosi kita, karena merasa benar sendiri kita, akhirnya hanya menyalahkan pada orang lain. Sehingganya banyak manusia yang hidup di dalam dunia ini istighalu bi uyunil halqi. Mereka sibuk hanya ngurusin keburukan orang lain. Ada nggak yang begitu Mas Bobi? Banyak orangnya? Mana orangnya Mas Bobi? Ya. Nah, oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita kabar, fa aslih baina akhwaikum. Bagaimana upayanya kita fa'asli satu sama lain saling mengislahkan. Kalau ada perbedaan di antara satu sama, ini adalah sebuah rahmat. Ketika kita ada seorang laki-laki dan perempuan secara fisik berbeda, ketika pun pikiran kita berbeda, maka orang yang baik adalah mereka muasyarah bil ma'ruf. Segala sesuatu perbedaan itu akan selesai ketika dilakukan dengan cara-cara yang baik.
Agama kita mengajarkan kesantunan, agama kita mengajarkan kesopanan, agama kita mengajarkan etika yang baik, sehingganya apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasulih. Ketika ada perbedaan di antaranya, maka tidak ada lain kembali kepada tempat yang menjadi induk perbedaan ini adalah Al-Qur'an, As-Sunnah. Maka ketika seorang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpinnya, taat dalam menjalankan kehidupannya, sesungguhnya ia pun akan bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan. Semoganya Allah menjaga kita sehingga hati ini selalu bersih dan merasakan bahwa perbedaan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Abe. Silakan duduk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya coba untuk mengambil kesimpulannya seperti ini mungkin. Setiap orang punya hak untuk berpendapat, ya. Yang tidak boleh adalah tidak menghargai pendapat orang lain. Ketika dalam dua belah pihak ini ada yang merasa tidak sependapat, maka lebih baiknya menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, itu bertabayun, ya. Apa yang tidak sependapat didiskusikan, mudah-mudahan dari situ akan menjadi sependapat. Karena apa yang sesuai dengan syariat, insya Allah itu yang paling tepat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih tausiahnya Ustadz Danu, Ustadz Abe.